Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya. Hari ini ibu di jam pelajaran di kelas kalian jam keempat ya? Dan alhamdulillah kalian masih dengan semangat seperti ini. Wah, bener-bener salut ibu. Oke, biar kita makin semangat dan juga nanti biar pembelajaran yang kita dapat itu masuk ke otak dan kita bisa memahami satu sama lain, kita belajar bareng di sini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana ini siang ini? Gak pada ngantuk kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum dimulai enaknya kita absen dulu kan, biasanya ibu absennya pas waktu selesai ya. Nah ini enggak, ibu akan ngerubah absennya biar awal. Kenapa? Karena ibu pengen tahu nih temen-temen tuh tertib apa enggak setelah jam istirahat masuk ke kelasnya. Oke, kita absen dulu. Oke, bentar ya. Yang pertama Imron hadir. Oke. Yang kedua Dela hadir. Alhamdulillah. Yang ketiga Risa hadir. Alhamdulillah. Minggu lalu kemana? Oh sakit ya. Yang keempat ada Nela. Masya Allah cantiknya. Yang kelima ada Aji. Oke. Yang keenam Putri. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena udah hadir semua, kita langsung lanjut aja nih ke pembahasan yang minggu lalu udah ibu singgung deh kayaknya. Iya, minggu lalu ibu ada yang inget nggak? Ibu udah singgung apa? Mau materi hari ini kita mau bahas apa? Ada yang inget? Oke, Nela silakan. Apa? Bener, yaitu adalah haji, zakat, dan wakaf. Bener, alhamdulillah ada yang inget loh. Jadi sebelum kita ke materi pokok ini, sebelum kalian mengetahui nanti kita pembahasan mengenai itu tuh apa sih Bu? Materi haji, materi zakat, materi wakaf tuh apa sih Bu? Nah, sebelum kita mulai itu kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran materi itu apa, yaitu agar teman-teman dapat memahami dan menganalisis ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi kehidupan individu dan bermasyarakat. Selain itu, peserta juga dapat menyajikan dalil dan pengelolaan seperti haji, zakat, dan wakaf. Jadi biar teman-teman tuh tahu, tidak hanya mendengar dari tetangga-tetangga, biar nanti pas waktu pelaksanaannya insya Allah biar semoga nanti semuanya di antara kita ini di ruangan ini kita bisa naik haji bersama kedua orang tua, bersama keluarga tercinta kita. Amin amin. Nah, makanya dari tujuan pembelajaran ini agar teman-teman tuh memahami seperti apa sih dan menganalisis hikmah ibadah haji, terus zakat dan wakaf bagi kita, baik secara individu, kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita bermasyarakat, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama. Bu, belum gimana aja silakan ditanyakan. Oh iya, Ibu lupa. Jadi silakan dibuka buku paket halaman 56. Silakan. Ada yang nggak bawa? Bawa semua kan? Ya, karena buku paket ini harus selalu kita bawa ya. Karena pedoman kita, pedoman Ibu juga mengambil pembahasan yang kita bahas, materi yang kita bahas semuanya itu dari buku paket. Karena Ibu pengennya kalian tuh bener-bener paham, bisa memahami dan bisa belajar di rumah lagi. Kalau seumpama nanti ada yang nggak kalian pahami gitu, setelah pulang bisa belajar lagi pakai buku paket gitu. Udah? Oke. Yang pertama yaitu pengertian haji. Nah, haji di sini adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa rangkaian kegiatan ibadah antara lain wukuf, tawaf, dan amalan lainnya pada waktu, syarat, dan rukun tertentu demi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Nah, baik. Setelah pengertian, kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu di rukun haji. Bisa dibaca, Amel? Udah. Benar. Terus wajib haji juga ada ikhram dan mikot. Nah, ini di buku paket ini sangat lengkap ya. Jadi teman-teman bisa belajar seperti apa sih sebenarnya haji itu seperti apa gitu. Nah, lanjut di pembahasan yang kedua, yaitu pengertian hukum Islam, pengertian dan hukumnya bagi muzaki yang berzakat nih. Masuk di pembahasan zakat nih. Bisa dibaca? Ya, macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat peternakan, pertanian. Nah, lengkap sekali di buku paket ini. Jadi teman-teman silakan kalau sebelum, nggak usah nunggu ibu suruh dulu harus harus teman-teman bisa baca buku paket gini-gini, nggak usah. Jadi sebelum materi dimulai itu teman-teman bisa belajar dari buku paket, karena ibu pasti ngambilnya dari buku paket. Kenapa ngambilnya dari buku paket? Karena memang pedoman ibu dari awal itu di buku paket agar teman-teman ya seperti tadi bisa belajar kalau di rumah. Jadi nggak ada alasan lagi, Bu, materinya saya belum mencatat, Bu, gini-gini, nggak ada ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, terus masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian dan hukum wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab itu berarti berasal dari itu. Terus yang kedua, syarat dan rukun wakaf nih. Oke. Perwakafan di Indonesia. Oke. Nah, hikmah wakaf tuh. Oke. Jadi dari teman-teman nih, karena kita udah udah belajar nih seperti apa tadi zakat, terus juga seperti apa itu haji, terus yang ketiga seperti apa itu wakaf. Nah, ibu di sini mau buat temen-temen ada sebuah tugas. Tenang-tenang, tugasnya menyenangkan insya Allah. Tugasnya nanti bisa gabung sama teman-teman satu kelompok ya. Nah, jadi ibu di sini akan buat kelompok, oke? Kelompoknya setiap ada 3 kelompok. Jadi setiap kelompok ada 3 orang ya. Setiap kelompok ada 3 orang. Ibu yang milih atau teman-teman yang milih? Teman-teman yang milih. Oke. Tapi yang adil ya. Jadi setiap kelompok harus ada laki-lakinya. Takutnya nanti satu kelompok laki-laki semua malah nggak ngerjain ya. Jadi satu kelompok harus ada laki-lakinya. Nah, itu nanti kan ada 3 nih, pas. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang haji, kelompok 2 membahas tentang zakat, dan kelompok 3 membahas tentang wakaf. Nah, pembahasannya apa aja ini, Bu? Ya, yang pertama tentunya dari pengertian masing-masing, terus hikmah dari masing-masing. Terus yang ketiga itu permasalahan yang mungkin dialami di tahun sekarang. Ibu kasih example satu contoh ya. Tapi berarti kalau ibu udah kasih satu contoh ini nggak boleh dimasukin dalam pembahasan. Oke? Nah, contohnya apa ini, Bu? Contoh yaitu pada sekarang dari tahun 2020 kemarin pas waktu awal Covid masuk ke sini sampai sekarang itu ibadah haji ditiadakan. Benar. Nah, makanya dari itu problem. Nah, seperti apa problemnya? Nah, teman-teman itu di sini nganalisa juga. Nah, kalau udah ada problem seperti itu, bagaimana penyelesaiannya dan juga harapan dari teman-teman setelah semoga nanti pandemi ini selesai itu apa gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, Imran silahkan. Oh iya, nah untuk tugasnya itu nanti dipresentasikan minggu depan. Jadi kalian ada waktu seminggu, jeda 1 minggu, silahkan dikerjakan dan difikirkan matang-matang mengenai apa sih permasalahannya, kalian mau mengambil permasalahan apa. Kan kalau pengertian haji itu udah ada di buku paket, jadi teman-teman tinggal mengulas lagi. Tapi teman-teman tidak hanya menulis loh ya, tapi nanti pas waktu hari juga menjelaskan sama teman-teman yang ada di kelas ini tentang pembahasan kalian masing-masing. Jadi biar detail, satu kelompok itu 1 poin mengenai haji, mengenai zakat, mengenai wakaf. Terus juga besertakan permasalahan yang ada di zaman sekarang, seperti itu. Gimana?
Bisa dipahami? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, gimana? Jadi semuanya nanti pas presentasi ke depan semuanya. Oke, udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Jadi untuk minggu ini harapan ibu setelah kalian mendapat materi ini tadi, kalian bisa mengaplikasikan, kalian bisa menerapkan dan memahami seperti apa sih ibadah-ibadah yang ada. Terus juga kalian bisa menjelaskan juga. Terus kalian bisa menganalisis nih dari ibadah-ibadah itu sebenarnya tuh tidak hanya kita hanya mempelajari mengenai pengertian, terus hikmahnya dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa memahami dan menganalisis permasalahan yang ada pada saat ini gitu. Karena kan kita udah usia SMA nih. Teman-teman tuh udah usia SMA tuh harusnya pemikiran udah beda lagi, bukan bukan kok ibu yang harus jadi contohnya seperti ini tidak ya, karena bentar lagi kalian akan masuk di perguruan tinggi yang nantinya teman-teman tuh akan dilepas sama dosen kalian. Jadi mau kalian ngerjain tugas atau enggak, mau kalian gimana itu pasti balik lagi ke kalian. Nah, berhubung di sini itu kalian masih di SMA masih diingatkan sama wali kelas, sama guru-guru, maka silahkan dikerjakan dengan baik. Waktu ada seminggu. Nah, waktu yang lama tuh, maksudnya nggak mepet-mepet banget gitu. Jadi kalian bisa mudah mengerjakannya, di mana mengerjakannya terserah. Nanti dikumpulkan ke meja ibu pas minggu depan di jam pertama ya. Kan kita pelajaran jam 4 ya minggu depan. Nah, karena pelajaran kita jam keempat, maka jam pertama hari Rabu, ibu minta semuanya udah di meja ibu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, nah ya cukup sekian mungkin dari pembelajaran hari ini. Terima kasih atas respon teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, kita belajar bareng-bareng hari ini dapat bermanfaat untuk kita masing-masing. Ya, kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa menerapkannya, kita bisa berbagi sama teman yang mungkin hari ini nggak masuk. Terus juga kita bisa berbagi nanti kalau semua orang tua kita atau tetangga kita yang menanyakan mengenai ini, kita bisa menjelaskan. Oke, alhamdulillah. Nah, oke. Jadi setelah ini silakan lanjut ke materi selanjutnya di jam kelima. Semangat, tetap semangat. Jangan sampai kalian telat mengumpulkan tugasnya. Oke? Nah, sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pelajaran udah selesai, ibu mohon maaf apabila hari ini mungkin banyak kesalahan dari kata-kata ibu, dari perkataan ibu, atau mungkin dari tingkah laku ibu dan lain sebagainya. Ibu minta maaf ya teman-teman ya, jangan dimasukkan hati ya. Iya. Oke, jadi sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang baru, dan ibu tunggu respon kalian, penampilan kalian waktu presentasi. Semoga bisa maksimal semuanya dan diwajibkan untuk semuanya masuk ya. Karena penilaian ini masuk nanti di daftar penilaian untuk rapat juga. Oke, bisa dipahami ya? Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.